Jadi untuk kebutuhan di rumah itu udah saya selesaikan sebelum jam 6 saya harus selesai. Jam 6 pagi. Jadi setelah jam 6 saya udah bebas tinggal ngurusin diri saya sendiri. Ibu bantu jualan sebentar ya sebelum pergi ke sekolah PAUD. Nanti jam 7-an lebih lah ibu nanti pulang ke rumah, bebenah, berangkat ke sekolah. Tinggal Mas Ica aja yang jualan carangan. Nah, habis itu terus ibu ke PAUD ngajar di PAUD sampai nanti jam 10. Dari mulai anak-anak bangun tidur sampai anak-anak tidur kembali. Segala macam urusan mereka, ibu minta dimudahkan. Ibu minta difahamkan. Jadi ibu minta diberi kesabaran. Yang kesabaran itu insya Allah melebihi kesabaran hamba lainnya. Karena anak-anak ibu, alhamdulillah dengan begini, dengan mempunyai anak yang seperti ini, alhamdulillah ibu bersyukur. Walaupun mungkin orang lain bilang, apa ndak malu punya anak begini. Tapi insya Allah, di hati kecil ibu, di luar, di lisan ibu insya Allah, saya bangga dengan anak yang seperti ini. Karena dengan saya diberi anak yang seperti ini, berarti Allah itu sudah memberikan kesabaran yang luar biasa, memberikan kekuatan yang luar biasa sama saya. Karena tidak setiap orang bisa. Jadi saya bangga di situ. Jadi bukan malah saya itu down atau mungkin minder atau gimana, enggak. Insya Allah itu akan saya lakukan dan saya pegang teguh sampai kapanpun. Memang namanya juga ditinggal ya, ditinggal Bapak. Apalagi Bapak itu satu-satunya orang yang paling saya cintai di dunia ini. Jadi terus terang saya juga sedih. Tapi di sisi lain, saya selalu istighfar. Saya mohon ampun sama Allah. Semoga dengan kejadian ini Allah mempunyai rahasia yang luar biasa, yang lebih bagus daripada hari-hari kemarin. Jadi memang dari awal tadi saya bilang, saya selalu memohon kekuatan, kemudahan, kepahaman sama Allah. Jadi alhamdulillah kesabaran selalu saya taruh di depan. Walaupun air mata ibaratnya mau tumpah, saya tahan bisa. Walaupun Bapak menjamkan mata untuk selamanya, alhamdulillah saya bisa menahan semua itu. Karena apa? Dalam hati kecil saya berkata, kalau saya sebagai ibu, ini anak-anak saya tidak cuma satu orang, cukup digendong kan kalau satu orang. Kalau anak segini ini, nanti kalau ibunya menangis, apalah jadinya anak saya. Jadi saya ingin memberi contoh anak-anak saya kalau ibu itu tegar, walaupun di dalam hati ini hancur, menangis. Tapi alhamdulillah ya anak-anak, alhamdulillah semuanya tegar. Ditinggal Bapak pergi itu semuanya tegar, alhamdulillah. Jadi ibu itu ya selintas ada sih pemikiran, gimana ya besok udah nggak ada Pak Ayah, saya harus nyari uang kemana. Sedangkan gaji guru PAUD 250.000 satu bulan. Itu pun ibu terima itu maksimal paling cepat itu 6 bulan sekali. Yang paling sering 1 tahun sekali.
Bayangkan 250.000 per bulan. Pengeluaran saya sama anak-anak ini mungkin sekitar jutaan lebih, mungkin ya 1 juta lebih mungkin dalam 1 bulannya. Saya harus bagaimana usaha saya. Tapi ketika saya berpikir kayak gitu, insya Allah dengan saya berdoa, nanti Allah ngasih jalan, ngasih petunjuk, insya Allah nanti ada jalan. Ibu ada uang, nggak bisa kopi, ada harganya, jadi kalau ada uang itu bisa ada uang, ya di situ ibet itu angka, ya itu memang ada ibu dia mengaku minta lah, dan dia maupun ada ibu rasa rasa uang, tapi ya itu maupun lah harus semangat tujuannya ibu. Contohnya kita sholat di masjid, di depan itu aja najisnya mungkin tai ayam, kita harus menghindar. Menghindar caranya bagaimana? Bukannya nyolong, nggak jadi sholat, tetap sholat. Cuma kita bergeser, karena bergeser itu tidak membatalkan sholat. Contohnya begini, udah tahu-tahu doa Allahu Akbar, sudah kabiru, alhamdulillah kabiru, wa subhanallah ibu kota wasillah. Inni wajjahtu wajhiya lillati fatara samawati wal ardu hanifa muslima wa ma ana minal Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap manusia ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Terus diantaranya seperti ini, kurang. Ternyata walaupun itu tetap bisa membaca itu. Walaupun ya bagaimana caranya menyampaikan atau dengan isyarat ini. Karena ya Lesa bisa mengucapkan, tapi kan kadang-kadang yang menerima nggak jelas. Kalau memang 1 kali mungkin tidak paham, 2 kali, semakin lama paham dengan bahasa isyarat. Ini termasuk kayak makan kasihan ya, karena gini tetap rajin untuk ibadah, rajin untuk baca. Jangan ditanya, diberi pelajaran di sini, ditulis, bisa baca. Cuma di antara mereka yang baca sama kita yang mendengarkan, kalau memang 1 kali 2 kali belum paham mas. Kalau udah 4 kali, oh maksudnya bacaan ini huruf ini, bacanya huruf ini, nanti yang ditibannya ada kepahaman.
Ya, memang itu memang semua itu takdir Allah lah mas. Memang Allah berhak menciptakan manusia sekedar Allah sendiri kan. Allah nggak berkehendak. Ya kita tinggal menerima lah. Kita tinggal menerima pemberian Allah Subhanahu. Kalau memang sudah menerima dan tidak mencaci maki dan memberi, insya Allah justru ini akan membawa kematangan. Kan begitu kan? Fatihah, ya, rukunya cuma bungkungnya, karena bacaan subhanallah hukumnya sunat dalam sholat itu ada sunat apa? Ada dua sunat hayat sama sunat kan? Cuma dia tuh dulu tuh pengennya itu pergi, jadi pergi ke PT kerja macam ini. Setelah mencoba di tempat sendiri bisa manen sawit tuh dia kepingin kayak teman-temannya buruh gitu, bekerja sebagai tukang panen di PT. Tapi saya bilang janganlah, tenaganya beda dengan tenaga kawan. Lagi nih kalau kita kan manen punya sendiri kan nyantai, ibaratnya kita capek istirahat dulu kan gitu. Tapi kalau di PT kan enggak, dikejar waktu pakai omset. Jadi saya arahkan sama bapak itu udah jualan aja. Memang saya akui jauh sekali. Sekarang 2 minggu sekali bang kita panen kan. Kalau sekarang ini udah nyampe 93.000. Itu selama 2 minggu. Cukup enggak 2 minggu 93.000? Kan bisa kita bayangkan sendiri. Cuman ya alhamdulillah itu tadi karena kita ya rezeki Allah yang ngatur. Jadi kita sabar ya, kita terima. Ini adalah jalan lainnya. Biar cukup hari-harian. Ngarep tuh Mbak Sun. Waktu itu kita kan hanya otodidak ya, jadi nggak ada panduan gimana ya, apa adanya ya. Begitu setelah Bu Sri Lasmantin terjun, Mbak Dirta juga terjun, Pak Imran terjun, Pak Pur terjun, saya juga terjun. Alhamdulillah terdaftar ada 12 ya, 12 anak. Ada yang lumpuh, ada yang teman yang aktif, maksudnya yang bisa kita datang ke sini maksudnya. Itu ada 10. Jadi yang 2 itu memang tidur, jadi karena dia memang otaknya, jadi kita nggak bisa membawa ke sini. Cukup ya, tinggal bimbingan aja. Jadi mungkin ada dari luar ngasih tahu, ini Bu caranya harus begini, gitu loh maksudnya. Apa kita didatengin kemana terus kita harus mendengarkan sesuatu yang bermanfaat untuk ngajar itu aja. Kan kita udah maksudnya otodidak kan,
gimana pengalaman kita aja. Cuman kalau untuk harusnya gimana kan kami belum sama sekali belum tahu. Cuman keberanian aja sih Mas, keberanian. Yang penting anak itu biar nggak disisihkan masyarakat itu aja. Sebelum ABK timbul, jadi awalnya itu PAUD. PAUD itu yang didirikan 6 kabupaten di Kalbar. Muncullah PAUD pada tahun Januari 2009. Itu setelah rekan-rekan 30 teman jadi bentuk PAUD. Terus yang pertama itu 6 bulan. 6 bulan itu lulus, itu gelombang pertama PAUD. Setelah PAUD sudah berjalan dari 2009, ibu ketemu dari kabupaten, tim apa itu survei juga, ada wacana dan rencana ibu itu masalah kasihan anak-anak ini ABK. Ternyata ada dukungan juga, ibu itu juga artinya pengen dirikan. Terlaksanalah didirikan PAUD, diresmikan oleh Pak Sekdes kalau nggak ada waktu itu, Pak Sekdes Kapten. Terus kurang lebih anaknya 9 orang sampai sekarang artinya sudah berjalan gitu. Semoga ini saya merasa bangga karena kemudian muncullah ABK yang tadi saya ceritakan itu Mas. Jadi perjuangannya dari 2009 itu artinya memang terseok-seok, nggak apa-apa kita berjuang, tapi demi desa Radak Baru ini sedih sekali anak ABK ini artinya nggak terurus. Saya kepingin ngelihat yang di TV anak ABK ini muncul salah satu bisa jadi bisa mandiri, maksudnya gitu Mas. Kadang mengenai bicaranya juga belum belum paham benar, soalnya pengetahuan itu masih kurang lah, tidak seperti yang udah biasa-biasa yang terutama bagimunya juga ya, mengenai cara berbicara dia kan harus pakai bahasa isyarat, sedangkan yang kami di sini mengenai bahasa isyarat tuh masih kurang gitu, kurang memahami lah. Kau tempatku bernaung dan bertanya tentang dunia. Kau tempatku menumpahkan cerita, cita-cita. Kau ajari aku untuk menjadi seorang manusia teguh berdiri walau fisik tak sempurna. Ruang ini tempatku mencari, belajar hingga mengerti, memaknai
arti perjuangan ini. Bisa seperti ya baik mama aku, kalau baik di mingga saya baik bang. Keterbatasan tak menjadi beban untuk langkahku jauh membentang. Perjalanan ini masih panjang. Aku yakin aku akan menang. Keterbatasan tak menjadi beban untuk langkahku jauh membentang. Air mangen air aku ngaga ngaga mama aga agi yang maida mangen air ngaga ga bang ingang ba iba ko ambek ba ingang jadi apet ini akong bahat pu ma ya ba kok ya. Walaupun Bapak menjamkan mata untuk selamanya, alhamdulillah saya bisa menahan semua itu. Karena apa? Dalam hati kecil saya berkata, kalau saya sebagai ibu, ini anak-anak saya tidak cuma satu orang, cukup digendong kan kalau satu orang. Kalau anak segini ini, nanti kalau ibunya menangis, apalah jadinya anak saya. Jadi saya ingin memberi contoh anak-anak saya kalau ibu itu tegar, walaupun di dalam hati ini hancur, menangis. Keterbatasan tak menjadi beban untuk langkahku jauh membentang. Perjalanan ini masih panjang. Aku yakin aku akan menang. Keterbatasan tak menjadi beban untuk langkahku jauh membentang. Perjalanan ini masih panjang. Aku yakin aku akan menang. Keterbatasan tak menjadi beban untuk langkahku jauh membentang. Perjalanan ini masih panjang. Aku yakin aku akan menang. Percayalah meski berat melangkah, berdoalah walau berkeluh kesah. Sayap-sayap kan bawaku terbang, melintasi lampu langit biru yang terang, mengarungi luas laut biru.